Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bu, Selamat pagi, Bu. eh, baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah ya, di bulan puasa ini masih dalam keadaan sehat walafiat selalu dan semangat belajar pembelajaran daring ini ya pada hari ini. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini tentang apa ya kira-kira Ibu akan mengajarkan materi tentang hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Ya, kali ini berdoanya dipimpin oleh ketua kelas ya. Citra, yuk Citra dipimpin ya. Nah, Bu, teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Baik ya. Sekarang kita akan menginjak untuk masuk ke materi ya. Tapi sebelumnya Ibu akan mengecek dulu nih kehadiran kalian semuanya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk, Bu. Alhamdulillah, baik. Anakku sekalian, hari ini Bu Elsa tidak lupa untuk tetap selalu mengingatkan, tetap selalu menjaga kesehatan diri kalian ya, tetap menjalankan protokol kesehatan karena memang kita masih dalam masa pandemi ya anak-anak ya. Ya, semoga pandemi ini segera berakhir ya. Amin. Ya, baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar apa ya kira-kira? Sekarang kita ke bab yang baru yaitu listrik statis. Ibu punya pertanyaan nih kepada kalian, ya. Pernah nggak sih kalian itu mematikan televisi, ya, habis nonton televisi lalu dimatikan, lalu pernah nggak menyentuh layar televisi? Gimana? Apa yang terjadi kira-kira? Coba, siapa yang bisa jawab? Bulunya berdiri, Bu. Oh gitu ya refleksnya ya, bagus Aisyah. Terus yang lainnya? Ada yang bisa apa namanya? Menceritakan pernah nggak mengalami kejadian seperti itu? Apa yang terjadi setelah mematikan televisi langsung menyentuh layarnya? Seperti tertarik, Bu, kayak ada magnetnya gitu. Tertarik. Oh iya, Doharni betul. Bagus ya. Itulah refleks-refleks yang kalian rasakan setelah mematikan televisi. Tetapi itu sebenarnya adalah anak-anak itu yang dinamakan gejala listrik statis. Ya. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang listrik statis ya. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini, sebentar masih loading ini anak-anak ya. Baik. Tujuan pembelajaran kita mempelajari statis hari ini kalian nanti akan dapat menjelaskan konsep listrik statis. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan contoh-contoh gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menyimpulkan sifat-sifat muatan listrik dan interaksinya dengan tepat. Yang keempat, peserta didik kalian juga dapat membuat elektro sederhana nanti ya sebagai karya kalian. Yang kelima, kalian nanti dapat menyajikan laporan hasil presentasi uji elektroskop sederhana yang kalian buat hari ini. Baik, dimengerti ya? Nah, konsep listrik statis itu listrik diam ya. Statis itu kan diam anak-anak bahasanya ya. Jadi diam itu maksudnya seperti apa? Apakah enggak gerak gitu Bu? Nah ya seperti itu. Sebenarnya listrik itu semuanya gerak ya. Ya, apapun jenis listriknya itu bergerak. Tetapi listrik statis ini yang kita pelajari di sini adalah fenomena kelistrikan yang mana muatan listriknya tidak bergerak dan biasanya terdapat pada benda bermuatan listrik yang saling berpautan, tapi tanpa adanya sumber daya listrik. Nah, sekarang anak-anak, Ibu mau coba demonstrasikan dulu. Perhatikan demonstrasi percobaan yang Ibu buat nih. Barusan loh Ibu buat ini ya. Sekarang kalian perhatikan ya. Nih.
Saya maunya ini. Bentar. Saya mau tanya, Citra, gimana? Apa yang dapat kamu amati dari percobaan ibu? Penggaris plastik bisa menarik potongan kertas ya, Bu? Iya, betul sekali. Mungkin yang lainnya? Aiza? Aiza ada? Ya. Ya, apa yang kamu amati Aiza dari percobaan yang tadi di video? Itu kertasnya bisa nempel ke penggaris, Bu. Itu kenapa ya? Apa ada listriknya atau bagaimana ya, Bu? Oh iya. Iya, baik. Pertanyaan bagus sekali, sudah mengamati yang tadi ya. Kenapa kok kertas bisa menempel? Ya, apakah itu magnet, Bu? Itu bukan magnet ya anak-anak ya, tetapi itulah yang dinamakan gejala kelistrikan statis karena pergerakan muatan listrik ya. Masih ingat muatan listrik itu ada berapa ya? Muatan listrik apa saja muatan listrik? Jadi muatan listrik yang akan kita bahas kali ini ada dua ya, muatan listrik positif dan negatif yang berhubungan dengan listrik statis. Proton untuk positif, elektron untuk negatif. Baik anak-anakku, sekarang kertas bisa penggaris itu gejala apa ada muatan listriknya penggaris, muatan listrik yang seperti apa bisa nyetrum atau gimana Bu? Nah tadi kalian buka Google Classroom kalian, nah ini Google Classroom, ini sudah Bu Ensa upload materinya, materi listrik statis sama LKPD yang nanti akan kalian kerjakan hari ini. Ya, dan sebelum pembelajaran ini mulai, Bu Ensa juga menginformasikan untuk membawa peralatan bahan-bahan yang harus disiapkan sebelumnya sudah di WA group. Suruh Bu Ensa siapkan ya. Baik. Sekarang kita buka dulu LKPD yang akan kalian kerjakan. Kelihatan ini LKPD-nya anak-anak? Bisa terlihat? Sudah. Oh baik, sekarang kalian bisa buka di Google Classroom ya. Ibu akan buat per kelompok ya. Ibu akan buat per kelompok ya, membagi kelompok kalian. Terserah mau kelompoknya siapa aja, itu yang penting jangan jauh-jauh gitu rumahnya ya, sesuai zonasi rumah aja. Kalau dekat dengan si A, si B, nah itu enggak apa-apa jadikan kelompok. Tapi kalau rumah saya jauh Bu, gimana enggak ada yang teman yang lain, enggak apa-apa dikerjakan sendiri ya. Karena ini memang masih pembelajaran daring ya, gitu. Baik anak-anak, ini LKPD-nya ya, silakan kalian buka juga LKPD-nya. Bu Ensa jelaskan dahulu, tugas kalian hari ini adalah membuat elektroskop sederhana. Apa itu Bu elektroskop sederhana? Bisa kalian buka di materi ajar yang tadi, ya, materi ajar listrik yang tadi, ya, itu sudah Bu Ensa share tadi di Google Classroom, ya, itu alat yang digunakan untuk mendeteksinya ada muatan listriknya apa tidak, benda ada muatan listriknya apa tidak, itu namanya elektroskop. Seperti apa ya elektroskopnya? Nah, itu nanti bisa kalian buat, ada langkah-langkahnya ya. Terus kita ke bawah, masih lemot ini anak-anak. Ini masih loading ini kayaknya juga. Nah sekarang ini tadi yang Bu Ensa perhitunkan tadi ya, percobaan amati gambar tadi, penggaris juga gosok-gosokkan, ya. Kemudian akan ditarik potongan kertas kecil. Tuliskan permasalahannya yang kalian amati dari percobaan tadi, ya. Ini aku isi. Kemudian, nah lalu kita buat elektroskopnya. Nah, elektroskop alat untuk mendeteksi muatan listriknya dari benda-benda itu. Ya, ini ya. Tulis alat dan bahannya itu ada di materi ajar ya, di bahan ajar yang sudah Bu Ensa upload tadi di Google Classroom. Kemudian ini foto, kalau sudah selesai kalian buat elektroskop sederhananya, kalian foto lalu tempelkan ke sini ya filenya. Kemudian langkah-langkah kerja juga sudah ada pada materi ajar. Cara kerja elektroskop bisa kalian baca melalui literasi, ya, dan juga materi ajar juga ada. Ini foto produk elektroskop
sederhana yang kalian buat. Nah, ini fotonya ya. Ya kalau yang tadi bahan-bahannya yang disiapkan ya di foto. Ini yang sudah jadi. Nah, gitu ya. Kemudian nah, baru kita kalau sudah jadi kalian buatnya diuji elektroskop yang kalian bikin itu ya. Menguji apa? Menguji benda-benda apakah ini bermuatan apa tidak dengan apa elektroskop yang kalian buat tadi nanti diisikan di tabel ya. Nah, ini kemudian hasil diskusi kelompok di sini berdasarkan hasil analisis data ini. Gitu. Oke. Sudah paham apa belum? Tugas di LKPD. Paham anak-anak? Sudah, Bu. Dimengerti? Sudah, Bu. Sekarang tugas kalian adalah berkelompok mengerjakan. Ibu beri waktu kurang lebih 50 menit ya. 50 menit membuat apa namanya elektroskop sama mendiskusikan hasilnya ini. Ingat, elektroskop ini adalah suatu alat untuk mendeteksi muatan listrik ya. Buat sesederhana mungkin, tidak apa-apa kalau ada alatnya, alat dan bahannya apa saja yang di sekitar kalian bisa ya, bisa dipakai ya. Sudah Bu Ense beri alat dan bahan di WA group di sebelum pertemuan ini ya. Mungkin kan sudah bisa disiapkan ya. Ya, Ibu beri waktu ya 50 menit dari sekarang kalian bisa keluar room ini, bisa breakout, nanti kita masuk kembali ya di room ini lagi ya. Oke. Oke anak-anak. Bentar, saya close dulu. Baik, sekarang kita adakah pertanyaan yang itu ditanyakan sebelum mengerjakan? Ini foto produk elektroskop sederhana yang kalian buat. Nah, ini fotonya ya. Ya kalau yang tadi bahan-bahannya yang disiapkan ya di foto. Ini yang sudah jadi. Nah, gitu ya. Kemudian nah, baru kita kalau sudah jadi kalian buatnya diuji elektroskop yang kalian bikin itu ya. Menguji apa? Menguji benda-benda apakah ini bermuatan apa tidak dengan apa elektroskop yang kalian buat tadi nanti diisikan di tabel ya. Nah, ini kemudian hasil diskusi kelompok di sini berdasarkan hasil analisis data ini. Gitu, oke. Sudah paham apa belum? Tuh. Oke, anak-anak. Bentar, saya close dulu. Sekarang bisa keluar dulu, keluar ini mengerjakan berkelompok. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Kembali lagi. Kita mulai mempresentasikan hasil ya dari diskusi dan karya kalian ini. Coba saya lihat karyanya itu kelihatan sudah ditampilkan bagus-bagus itu elektroskopnya ya. Iya, kreatif sekali anak-anak ini ya. Coba punyanya Devi. Lihat elektroskopnya Devi. Oh iya, bagus deh. Nah, coba punyanya siapa ini? Emi. Punyanya Emi, kelompokmu elektroskopnya coba dilihatkan karyanya. Oh iya, bagus juga. Iya. Baik, sekarang saatnya presentasi ya. Baik, sekarang kalian bisa mempresentasikan hasil kalian. Ibu mau dan menilai juga. Karena penilaian yang dibuat ini hasil produk kalian, diskusi kalian, begitu ya. Nah, seperti itu. Saatnya kita presentasi dari kelompok ini. Bu Ense stop sharing dulu ya, karena gantian nanti kalian yang mempresentasi tugas kalian, oke? Baik, saya mau kelompoknya ini, siapa namanya? Kelompoknya Dian ada? Kelompok Dian? Kelompok Dian ada nggak ya? Oh, masih belum ada. Coba kelompoknya Aiza aja. Kelompoknya Aiza. Iya, Ibu. Coba dipresentasikan. Bisa presentasi ya? Present now. Bisa, Ibu. Izin presentasi. Silakan Aiza kelompoknya dipresentasi. Betul.
gas plastik dan balon. Daun elektroskop menutup apabila didekatkan dengan kaca. Berdasarkan data di atas, setelah digosokkan kaca menjadi bermuatan beda dengan benda lainnya. Apa penyebabnya? Karena beberapa elektron yang dimiliki oleh kaca diambil alih oleh kain sutra atau berpindah ke sutra. Kain sutra yang menerima elektron dari kaca akhirnya bermuatan negatif, sedangkan kaca bermuatan positif sehingga kehilangan sebagian elektronnya. Sudah Ibu, itu hasil dari diskusi kami. Baik, beri aplaus dulu untuk kelompoknya Aiza. Beri aplaus ya. Ya, baik. Ini hasil diskusi ya, elektroskopnya karyanya bagus, ya, kreatif, ya, simple, sederhana, ya. Rata-rata itu jawabannya itu betul semuanya, ya. Ya, itu kan kreatif dari kalian, ya. Betul. Sekarang Ibu mau melihat hasil dari kelompok lain. Coba kelompoknya Citra, coba dong, ayo ya. Ya, 5 menit Citra ya kelompoknya presentasi. Sudah apa belum? Bentar, Bu. Ya. Terima kasih anak-anakku sekalian ya. Ibu akan menilai sendiri ya Citra ya. Baik. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Terima kasih atas semangat kalian. Bu Ensa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.